Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami untuk mempresentasikan laporan tugas desain geometrik jalan raya dari kelompok 61 dengan anggota saya Monica Rudianto dengan NIM D100-190012 dan juga Ana Frafisa Faras D100-190-198. Mungkin langsung saja. Di laporan praktikum kami terdapat 6 bab. Yang bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada perhitungan trase dan long profil, bab ketiga ada kriteria jalan, bab 4 ada alinyemen horizontal, bab 5 alinyemen vertikal, dan yang terakhir bab 6 ada gambar potongan melintang. Untuk saya akan mempresentasikan dari bab 1 sampai bab 3, dan teman saya akan mempresentasikan bab 4 sampai bab 6, seperti itu. Mungkin langsung saja beralih ke bab yang pertama. Di bab pertama ada pendahuluan. Isi dari pendahuluan ini secara garis besar merupakan modul dan juga teori yang berkaitan dengan tugas desain geometrik jalan raya. Karena kelompok kami mendapatkan ketentuan soal merupakan jalan raya luar kota, berarti kami menggunakan TPGJAK sebagai pedoman dalam pengerjaan laporan ini. Di bab pendahuluan ini terdapat 4 subbab, yaitu perencanaan teknik jalan, pekerjaan lapangan, kriteria perencanaan, dan juga perencanaan geometrik. Selanjutnya kami beralih ke ketentuan soal. Untuk ketentuan soal ini sendiri, di sini kami mendapatkan jalan luar kota, lokasi jalan dari titik E sampai titik K dengan peta nomor 6. Untuk skala peta sendiri 1:40.000. Dan juga fungsi jalan ada kolektor, VLR 10.000 sampai 30.000. Selanjutnya kami membuat dalam versi CAD, kami menggambar di sini dari skala 1:40.000, jarak per grid itu ada 100 meter. Berarti kalau di dalam sentimeter ada 10.000 cm. Kalau dimasukkan ke dalam A4, 10.000 dibagi 40.000 didapatkan 0,25 cm. Karena VR kita tadi, untuk perencanaan VR kita dapat luar kota dan juga kolektor dan juga datar, maka dalam ketentuan TPGJAK ada 60-90 km per jam. Untuk VR sendiri kami merencanakan 70 km per jam. Lalu kami cari jaraknya dengan rumus S sama dengan VR kali T, didapatkan 290.000 cm. Selanjutnya dari data tersebut kita cari panjang kritis di tiap trase seperti itu. Di sini panjang kritisnya dari jarak tadi 290.000 dibagi 40.000 sama dengan 7,25. 7,25 ini merupakan panjang kritis, di mana panjang kritis merupakan jarak maksimal antara titik awal sampai sebelum tikungan seperti itu. Jadi tidak boleh melebihi dari 7,25. Dari kelompok kami sendiri menggunakan 5 cm. Selanjutnya kami membuat 3 trase alternatif pilihan, dan juga pada akhirnya nanti kami akan memilih satu yang terbaik dan yang paling efektif. Selanjutnya berdasarkan ketentuan jalan kolektor ini dari TPGJAK minimal 15 meter dan kami buat 30 meter. Berarti di skala A4 3.000 dibagi 40.000 mendapatkan 0,075 cm. Nah, dalam pembuatan trase ini sendiri ada ketentuan lagi, yaitu berupa sudut belokan yang tidak boleh lebih dari 30 derajat. Hal ini dikarenakan untuk alasan kenyamanan pengemudi dalam berkendara. Dan juga di sini 200 meter sebelum tikungan dari jarak yang awalnya 100 meter diganti menjadi 50, 50, 25, 25, 25, dan 25. Jadi 52 kali dan 25 4 kali, seperti itu. Mungkin langsung saja ke bab 2. Di bab 2 ini ada perhitungan trase.
interpolasi tinggi titik trase 1. Di sini data-data yang diperlukan ada nomor ini E sampai titik K, di mana titik awal sampai titik akhir tujuan. Lalu kita juga memerlukan informasi STA atau stationing, jarak pendek atau A, jarak panjang atau X, tinggi kontur atas bawah, dan juga X. Di sini jarak pendek atau A didapatkan dari tengah grid sampai bawah, seperti itu. Kalau X berarti dari awal atas kontur sampai bawah, seperti itu. Dan juga tinggi kontur di sini didapatkan informasi sesuai dari peta kontur. Di sini ada 89, 92, dan 91. Dikatakan datar apabila jaraknya kurang dari 3, seperti itu. Dan di sini X, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena per grid itu jaraknya 100 meter, berarti di sini sebelum PI atau sebelum tikungan ini, berarti ada 50, 50, dan 25 sebanyak 4 kali. Selanjutnya, kekelandaian melintang trase. Untuk data-data yang diperlukan kurang lebih sama, ada data titik, data stationing, ketinggian kiri dan kanan, lalu ada delta H atau selisih ketinggian kanan dan kiri, lebar potongan. Ini disesuaikan dengan rencana jalan, karena kami tadi di awal merencanakan 30 meter, berarti ini menjadi 30 meter. Lalu ada kelandaian dengan rumus delta H dibagi lebar potongan dikali 100%. Setelah didapatkan hasilnya, nanti masuk ke klasifikasi medan, di mana tadi sudah saya singgung sedikit, kalau misalnya jika kurang dari 3% berarti termasuk klasifikasi datar, seperti itu. Selanjutnya masuk ke data azimut. Untuk data azimut sendiri kami diadaptasi dari trase yang telah kita gambar tadi. Nah, untuk mencari azimut kita memerlukan koordinat, di mana titik terendah dari suatu azimut tersebut akan ditarik garis lurus ke kanan dan juga ke atas, setelah itu dicari per koordinatnya. Setelah dicari koordinatnya dan juga sudutnya, nanti bisa data-data dimasukkan ke dalam Excel. Setelah diolah ke dalam Excel, mungkin tabelnya akan seperti ini, berisi tentang informasi koordinat X dan Y, jarak dalam sentimeter, meter, dan kilometer, dan juga azimut, serta delta. Untuk perhitungannya seperti ini, data dari koordinat masuk di rumus azimut dengan rumus 90 derajat dikurangi arkes tangan Y per X, lalu besar sudut tikungan dengan mencari delta 1 sama dengan azimut 2 dikurangi azimut 1, dan panjang trase jalan seperti rumus terlampir, lalu kita cari totalnya. Selanjutnya masuk ke long profile. Di long profile ini sendiri, kami memakai skala vertikal 1:100, skala horizontal 1:10.000, lalu kami masukkan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan data awal dari Excel, ada stationing, elevasi muka tanah asli, dan juga grade muka tanah asli. Setelah itu kami memerlukan bantuan penggaris seperti skala ini untuk garis bantu elevasi. Nah, nanti tiap gridnya akan digambar. Setelah digambar, akan dihubungkan oleh garis seperti ini untuk menunjukkan bahwasannya permukaan tersebut tidak rata, ada cekungan dan juga ada tanjakan seperti itu. Selanjutnya, buat gambar elevasi rencana jalan agar dengan syarat meminimalisir galian dan timbunan seminim mungkin, seperti ini. Garis putus-putus ini merupakan gambar rencana kami. Di sini ada datar, lalu ada menanjak, dan juga ada datar kembali seperti itu. Di sini terdapat galian dan juga timbunan. Di sini syaratnya untuk galian dan timbunan tidak boleh lebih dari 3 meter, seperti itu. Selanjutnya
akan diukur jarak terbaru, nanti dimasukkan ke elevasi rencana jalan, grade muka tanah rencana, dan juga beda tinggi. Nanti akan data diolah dari Excel, dan beda tinggi sendiri merupakan selisih dari elevasi rencana jalan dan juga elevasi muka tanah asli. Selanjutnya di sini ada seperti keterangan-keterangan. Di sini ada titik E dalam mulai proyek. Di sini ada PI 1 atau Point of Intersection 1. Lalu di sini ada PPV. Untuk PPV ini sendiri akan ada di bagian cekung atau cembung. Dan PPV sendiri merupakan titik temu atau titik perpotongan antara jalan datar dan juga tanjakan seperti itu. Di dalam PPV sendiri nanti akan berisi gorong-gorong. Nah, di sini juga ada informasi terkait jalur kereta api, dikarenakan jalan raya baru yang akan kami bangun ini berpotongan dengan jalur kereta api, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada data dari yang sudah data diolah tadi, Excel. Untuk kelandaian, untuk semuanya kami akan mencari nilai yang paling rendah. Saat nilai yang paling rendah tersebut terakumulasi, berarti kami akan memilih trase mana yang paling pantas untuk digunakan, paling efektif, seperti itu. Di sini untuk kelandaian melintang ada trase 3 yang paling kecil, kelandaian memanjang ada trase 3 yang paling kecil, alinyemen horizontal antara trase 1 dan trase 2, alinyemen vertikal semua trase, lalu jumlah galian trase 3, jumlah galian dan timbunan trase 2, posisi dengan jalan kereta api ketiga trase, jarak total trase 2 dan trase 3. Lalu selanjutnya total point di sini trase 2 yang paling sedikit, berarti trase 2 merupakan pilihan terbaik karena jumlah galian, jumlah timbunan, dan galian paling kecil, seperti itu. Di sini terdapat kesimpulan, pada trase 2 memiliki jumlah timbunan yang paling sedikit dibandingkan trase 1 dan trase 3. Pada trase 2 memiliki jumlah galian dan timbunan paling sedikit di antara trase 1 dan trase 3. Pada trase 2 memiliki jarak yang paling pendek sehingga dalam pembuatan jalan sangat efisien. Di sini juga ada perhitungan persimpangan jalan raya baru dengan jalur kereta api. Di sini untuk datanya ada A, ada X, elevasi atas dan elevasi bawah, dengan rumus seperti ini, A dibagi A plus X dikali beda elevasi ditambah elevasi bawah. Setelah nanti ditentukan, nanti bisa terlihat jenis persimpangan tersebut sebidang atau tidak sebidang. Sebaiknya persimpangan itu tidak sebidang agar meminimalisir kecelakaan atau hal lain sebagainya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada di bab 3 kriteria jalan. Dari ketiga alternatif trase yang lebih efektif merupakan trase 2. Di sini berdasarkan TPGJAK untuk klasifikasi medan dengan kemiringan atau kelandaian memanjang 0,09% berarti kurang dari 3%, termasuk klasifikasi medan datar. Untuk VLHR-nya sendiri sesuai ketentuan soal 10.000 sampai 30.000 SMP per hari. Untuk VR kecepatan rencana tadi kami ambil 70 km per jam. Untuk daerah pengawasan jalan, jalan kolektor minimum 15 meter, berarti kami ambil menjadi 30 meter. Lebar jalur dan bahu jalan idealnya 7 meter, lebar bahu jalan ideal 2 meter. Lebar lajur jalan ideal untuk kolektor adalah 3 meter. Perkerasan aspal dan beton untuk kemiringan melintang perkerasan 2-3%. Kemiringan melintang bahu jalan antara 3-5%, median jalannya minimum 2 meter. Untuk JPH dengan VR 70 km sendiri ada 97,5 meter dengan interpolasi. Untuk JPM ada 450 meter dengan interpolasi. Untuk panjang lurus maksimum kolektor datar merupakan 2000 meter.
Panjang jari-jari minimum 160 meter dengan interpolasi, jari-jari yang tidak memerlukan lengkung peralihan 700 meter, jari-jari yang diizinkan tanpa lengkung peralihan 975 meter, tipe jalur lalu lintas, ketentuan soal tipe jalan kolektor luar kota dengan 2 jalur, 4 lajur, dan 2 arah. Kelandaian maksimal yang diizinkan merupakan 6,5%, seperti itu. Mungkin penjelasan dari bab 1 sampai bab 3 sudah selesai. Bisa saya persilahkan kepada rekan saya Ahnaf untuk menjelaskan bab 4 sampai bab 6. Yang bab 4 yaitu alignment horizontal. Untuk alignment horizontal yang pertama itu ada perhitungan lengkung horizontal dengan kita ambil contoh di hitungan 4, hitungan 3. Data yang diperlukan yang pertama ada delta. Delta ini diambil dari perhitungan azimut sebelumnya. Yang kedua ada PR. PR tadi juga sudah dijelaskan dari TWG apa. Dan selanjutnya untuk klasifikasi tipe jalan datar dengan tipe jalan kolektor, Rmin yang didapat dari TKCR yaitu 100 dan kita buat R rencananya itu 900 meter. Selanjutnya ada data yang didapat untuk membuat horizontal force circle, yaitu ada R itu sendiri tadi, R, LS, dan E. Ini seluruh data ini didapat dari TKCR itu sendiri. Selanjutnya kita cari yaitu T, E, dan L sesuai rumus yang sudah tertera. Setelah itu kita lakukan kontrol. Untuk kontrol yang pertama itu L harus lebih dari LS, dan L yang kita dapat adalah 412,41 dan LS yang kita gunakan adalah 40 meter. Itu sudah oke. Selanjutnya ada syarat lengkung. Syarat lengkung itu sendiri adalah 2T harus lebih besar dari L. 2T sendiri kita dapatkan 419,86 lebih dari 412,41 dan itu juga sudah oke. Selanjutnya untuk memasuki langkah gambar horizontal, dari data yang sudah kita dapat yaitu R, delta, LC, TC, delta S, dan E yang sudah didapat dari perhitungan sebelumnya. Langsung saja di input sesuai lengkung yang digunakan, dan ini adalah lengkung full circle di kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada diagram super elevasi tikungan 3 itu full circle, kurang lebih sama. Ini adalah kemiringan dari masing-masing bagian dengan LC 412,4911 dengan kemiringan kanan dan kiri yaitu 2,9%. Selanjutnya kita masuk ke gambar alignment horizontal. Dari kelima tikungan tadi kita gabungkan dengan gambar trase yang sudah dibuat, dan jadilah kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke subbab kedua, perhitungan pelebaran perkerasan. Dari sini yang pertama itu di tikungan pertama, data yang kita gunakan ada VR, R, N, atau
jumlah jalur perlintasan, C kebebasan samping, B lebar lintas kendaraan, P jarak antara S dan roda depan belakang, dan A itu tonjolan depan sebagian berkendaraan. Kurang lebih seperti ini secara analitis. Dan dapat itu B lebar perlintasan pada tikungan, lebar lintasan kendaraan pada tikungan, D lebar melintang akibat tonjolan depan, dan Z lebar tambahan akibat kelandaian mengemudi. Untuk perhitungannya yang kita cari kurang lebih seperti ini, dan ditemukan tak perkerasan pada jalur lurus itu 21 meter, dan dikoreksi data 20,79 kurang dari 21, maka jalan tersebut tidak perlu digunakan pelebaran perkerasan pada tikungan. Selanjutnya kita lanjut. Di scope yang ketiga itu perhitungan kebebasan samping pada tikungan. Kita ambil di tikungan ketiga. Data yang digunakan ada PR itu sendiri, ada R, ada W, dan LC yang sudah ada di perhitungan sebelumnya. Tambah lagi ada jarak pandang HD, jarak pandang menyiap, dan lebar pengawasan minimal. Ketiga data ini juga sudah ada di bab 3 kriteria jalan. Dan perhitungan yang kita kerjakan itu kebebasan samping tersedia berdasarkan pada jarak pandang henti, kebebasan samping yang diperlukan, dan itu kita ambil kesimpulan ada kebebasan samping yang diperlukan ada 5,08 meter, kebebasan samping berdasarkan jarak pandang henti ada 60,858 meter, kebebasan samping tersedia 13 meter, dan kebebasan samping berdasarkan jarak pandang henti yaitu 5,108 kurang dari 13 meter, itu sehingga aman. Selanjutnya ada perhitungan stationing. Di sini kita ada 5 tikungan, dan masing-masing tikungan di perhitungan stationing ini ada 3 titik untuk FC, yaitu ada 2 titik, yaitu kita cari TC dan CT. Karena di tikungan pertama dan kedua menggunakan SS dan SCS itu ada tambahan, dan tikungan 1 dan 2 tidak menggunakan TC dan CT melainkan TS dan ST. Ada 2 tambahan yaitu SC dan CS. Selanjutnya ada perhitungan control overlapping, di mana control overlapping ini sendiri kita ambil data dari perhitungan sebelumnya seperti STA STA TS1, STA CS1, seperti itu. Dan selanjutnya ada control overlapping tikungan, di mana ini untuk mengambil data overlapping. Selanjutnya ada
kurang lebih seperti ini untuk overlapping di masing-masing tikungan. Selanjutnya ada panjang jalan sendiri ini sudah diambil dari perhitungan sebelumnya, dan panjang lurus yaitu T1 dikurangi T1 sendiri juga sudah ada di perhitungan stasiun ini sebelumnya. Yang terakhir ada panjang total jalan dengan selisih panjang jalan dengan trase. Langsung saja kita masuk ke bab 5. Di bab 5 sendiri ada beberapa subbab. Yang pertama ada perhitungan kelandaian memanjang dan letak PPV. Yang pertama itu ada elevasi rencana. Elevasi rencana ini sendiri sudah ada datanya diambil dari bab sebelumnya, yaitu di long profile dengan itu 89 meter, PWV 1 89 meter, PWV 2 92,70 meter, dan K 92,7 meter. Untuk selanjutnya ada stationing. Stationingnya juga sudah tertera dan data didapat dari long profile sebelumnya. Selanjutnya ada kelandaian memanjang. Kelandaian memanjang ini dari titik E ke titik K dan didapat panjang kritis dari perhitungan kelandaian memanjang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke analisis perhitungan lengkung vertikal. Kita ada dua PPV. PPV pertama di sini ada lengkung vertikal cekung. Di PPV pertama, yang pertama kita harus mencari grade E min PPV 1 dan grade PPV 1 min PPV 2. Selanjutnya didapat data untuk mencari A dengan cara mutlak grade 1 min grade 2 dan didapat 0,18%. Di lengkung vertikal cekung itu kita dapat S atau JH dari DPGJ apa, dan selanjutnya kita mencari panjang LV dapat dari beberapa persyaratan. Yang pertama ada syarat keamanan, yang kedua ada syarat kenyamanan, yang ketiga ada keluasan bentuk, dan keempat drainase. Setelah sudah mendapatkan keempat persyaratan tersebut, diambil panjang LV yang terbesar, dan kita mendapatkan LV terbesar yaitu dari keluasan bentuk ada 42 meter. Dan kita lanjutkan dari perhitungan elevasi dan stationing. Kurang lebih seperti ini yang sudah tertera pada gambar. Sampai kita mencari elevasi G dan STA G. Seperti itu, dan dilanjut dengan PPV 2. Di PPV 2 ini adalah vertikal jembung, lengkung vertikal jembung, kurang lebih sama cara perhitungannya. Yang membedakan hanya di lengkung PPV jembung hanya memiliki 3 persyaratan, yaitu syarat keamanan, syarat keluasan bentuk, dan drainase. Tidak memiliki syarat kenyamanan. Itu untuk bab 5, dan ini kurang lebih gambar dari lengkung vertikal yang kita gunakan, dan ini adalah detail lengkung vertikal di PPV 1 cekung. Ini detail lengkung vertikal di PPV 2. Untuk bab 5 selanjutnya ada control overlapping ini sendiri. Untuk data yang digunakan adalah PR yaitu 70 km per jam, dan kita pindahkan menjadi meter per detik agar ketemu amin, yaitu PR dikali 3 detik, yaitu ada
58,32, dan kita lanjut mencari kontrol overlapping di PPW1 dan PPW2. Ini ada kontrol kelandaian maksimum dengan syarat di PPW1 0,00% kurang dari 65% itu sudah terpenuhi. Di grade 2 ada min 0,18 dan itu kurang dari 6,5%, ini sudah terpenuhi. Di PPV kedua ada grade 1 itu min 0,18 itu kurang dari 6,5% sudah terpenuhi, dan di grade 2 ada 0% itu kurang dari 6,5% sudah terpenuhi. Yang terakhir di bab 5 ada kontrol panjang kritis. Yang kita cari ada kemiringan GI adalah 0% dengan menggunakan STA PPV1 diurangi STA begitu seterusnya sampai ke kemiringan G3. Lanjut di bab 6 ada penampang melintang jalan. Data yang didapat dari bab 6 ini sendiri ada STA, ada jarak per grid, ada galian dan timbunan. Ini kurang lebih seperti ini untuk tabel volume galian dan timbunan. Langsung saja kita masuk di gambar cross section jalan nih. Untuk yang pertama ini ada di STA 0,00. Data yang digunakan adalah data utama yang digunakan itu ada muka tanah asli dan muka rencana jalan. Karena muka tanah asli lebih tinggi dari muka rencana jalan, maka jalan ini digunakan menggunakan galian sampai dapat rencana elevasi muka tanah rencana jalan. Untuk selanjutnya ada gambar besar. Gambar besar ini terdiri dari beberapa gambar yang sudah ada di bab sebelumnya. Ini yang pertama, ini ada gambar situasi rencana jalan yang kita buat. Jadi dari trase 2 yang kita buat di awal tadi menjadikan seperti ini jalan yang dibuat kurang lebih. Ini ada, dan selanjutnya ini ada gambar data U-turn dan ada gambar simpangan dengan rel kereta api. Ini ada gambar potongan A1 dengan potongan A2. Ini yang ada di jalan kereta api. Selanjutnya ini ada gambar stop simut yang sudah di awal juga. Selanjutnya ada ini gambar alignment vertikal. Seperti di bab 5 tadi ada gambar alignment vertikal trase 3 dengan detailnya di PPV1 dan PPV2. Ini ada detail saluran drainase, ada tambak atas dengan tambak bawahnya. Ini ada detail saluran dan tepi gorong-gorong. Lalu ada gambar alignment vertikal, dan ini ada gambar detail lingkungan dengan diagram super elevasi yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di bawahnya ada gambar penampang memanjang jalan atau long profile yang sudah dibahas sebelumnya, dan terakhir ada
gambar potongan lintang atau cross section. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk gambar besar. Oke, lanjut penutup. Langsung saya bacakan saja penutup dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya hingga saya dapat menyelesaikan laporan tugas desain geometrik jalan raya ini dengan baik. Nah, demikian laporan ini kami susun. Atas kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf kepada semua pihak atas saran maupun kritik yang membangun. Tentunya secara langsung maupun tidak langsung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga selalu mendapat dengan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam menyusun dan di lampiran sudah tertera tabel konstruksi jalan raya atau TKCR dan TPGJK. Mungkin itu saja untuk presentasi tugas desain geometrik jalan raya dari kelompok 61. Kalau banyak kesalahan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.